Yang saya hormati para asatidz, yang saya hormati para asatidz, yang hormati pembawa acara dan teman-teman yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di kelas ini dengan kondisi sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa membawa kita keluar dari zaman kebodohan ke agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umatnya yang beruntung mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang bertemakan amar ma'ruf nahi munkar bagi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jika kita perhatikan dan kita melihat secara sepintas saja apa yang terjadi di tengah masyarakat muslimin. Sekian banyak bentuk kesyirikan, kezaliman, kejahatan, kemaksiatan yang begitu mudah kita temukan di sekitar kita. Contohnya praktik syirik sudah menjadi sesuatu yang biasa dilakukan di orang. Bahkan dukun, paranormal, tukang ramal, ahli zodiak, dan orang-orang semacam mereka yang jelas-jelas melakukan praktek kesyirikan dianggap sebagai tokoh panutan dan memiliki tempat terhormat di tengah masyarakat. Di sisi lain, di antara kaum muslimin tidak ada lagi memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap saudaranya sesama muslimin. Tidak peduli dengan kejadian dan kondisi yang ada. Sehingga segala bentuk kemungkaran semakin hari semakin subur, dan sebaliknya segala bentuk kebaikan mulai terkikis dan asing di hadapan manusia. Yang sunnah dan sesuai dengan contoh Rasulullah dianggap sebagai sikap beragama yang ekstrim, dan sebaliknya yang bidah dianggap sebagai jalan kebenaran sejati. Semua itu adalah karena yang menjadi tolak ukur beragama adalah perasaan dan keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah. Padahal Rasulullah SAW telah memperingati kita semua dari sikap timpang semacam ini di dalam sabda beliau. Manil tamasi ridho Allah bisa khotin nasi kafahullah humnatan nasi wa mal tamasa ridho nasi bisa khotillah wakalahullah ilan nasi. Barang siapa mencari ridha Allah dengan mengacuhkan kebencian manusia, maka Allah mengucapkan dari beban manusia. Dan barang siapa mencari ridha Allah, ridha manusia dengan mengesampingkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menguasakan manusia atas dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebegitu hebat kemungkaran yang telah dianggap biasa di tengah masyarakat kita sampai yang baik
menjadi suatu yang dianggap aneh. Orang yang rajin sholat berjamaah aneh. Kaum muslimah yang mengenakan hijab sesuai syariat aneh. Rajin ke tempat-tempat pengajian aneh. Laki-laki muslim yang memanjangkan jenggot aneh. Laki-laki muslim yang memotong pakaian agar tidak isbal aneh. Dan semua yang sebenarnya adalah tepat sebagai yang diridhoi Allah menjadi suatu yang aneh dan asing. Maka sungguh benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau bersabda, Bada'al Islamu mughariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatun nalil ghuraba illa lina yuslihu nama afsadan nasu min ba'di min sanatin. Islam mulanya dianggap aneh asing dan akan kembali dianggap asing seperti semula. Maka kabar gembira yang besar bagi orang-orang yang dianggap aneh asing, yaitu orang-orang yang memperbaiki menjalankan dengan baik perkara-perkara sunnahku yang telah dirusak setelahku oleh orang-orang. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jika kita renungkan dalam perumpamaan agung yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu seorang hamba Allah yang paling mengetahui tentang keadaan umatnya, tentang sebab-sebab kemuliaan dan kerusakan yang akan terjadi pada mereka berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang agungnya keutamaan mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan jahat dan munkar yang kita kenal dalam istilah amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Ali Imran 110. Hadirin yang berbahagia, sampai di sini pidato yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.